Oke, jadi sekarang kita akan membahas mengenai gaya dorong. Nah, apa tuh? Jadi misalkan di sini Pak Einstein dan Pak Newton gitu ya boncengan naik motor tuh, naik motor. Jadi di mana massa dari motornya itu adalah mm, massa dari Newton itu adalah mn, dan massa dari Pak Einstein itu adalah me. Nah, jadi Pak Newton bergerak dengan kecepatan v0 dan di tengah-tengah itu Pak Newton itu loncat gitu ya. Jadi loncat dari motornya dengan kecepatan u ke belakang relatif terhadap motor itu, dan juga motor itu akan bertambah cepat gitu ya setelah Pak Newton loncat, Pak Einstein loncat, motornya itu bertambah cepat bergerak ke kanan dengan kecepatan akhir yaitu vt. Nah, jadi pada kondisi ini itu kita bisa meninjau itu seperti tumbukan gitu ya, tapi enggak tumbukan juga karena Pak Einstein enggak ditabrak oleh Pak Newton gitu ya. Nah, jadi ini berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi momentum awalnya itu adalah massa Einstein ditambah massa Newton ditambah massa motor dikalikan kecepatan awalnya, karena Einstein, Newton, dan motor itu berada dalam satu sistem dan bergerak dengan kecepatan v0. Kemudian Pak Einstein itu turun ya, loncat dari motor dengan kecepatan u relatif terhadap motor. Jadi kalau misalkan kita yang ada di tanah itu melihat kecepatan dari Pak Newton itu adalah v0 minus u gitu. Kenapa kok u-nya minus? Karena Pak Newton bergerak dengan kecepatan, Pak Einstein bergerak dengan kecepatan u ke belakang relatif terhadap motor itu ya ke sumbu X negatif gitu ya, makanya tandanya itu negatif, dan V0-nya awalnya itu Pak Einstein bergerak dengan kecepatan V0 ke kanan bersama dengan motornya, ditambah dengan kecepatan akhir dari motornya yaitu mn ditambah mm dikalikan vt. Nah, kita bisa tuliskan mn ditambah mm dikalikan vt, kita pindahkan ke kiri dan ini kita jabarkan yaitu me v0 ditambah mn v0 ditambah mm v0 minus me v0 ditambah meu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa me v0-nya bisa dicoret sehingga kita akan dapatkan mn ditambah mm vt itu sama dengan mn ditambah mm v0 ditambah me dikalikan u. Dengan demikian kita akan dapatkan VT itu sama dengan V0 ditambah ME dibagi dengan MN ditambah MM dikalikan dengan U. Nah, jadi mondok mengalami perubahan momentum. Jadi momentum mondok awalnya, momentum totalnya ya, maksudnya bukan miliknya mondok saja, itu massa Einstein ditambah massa Newton ditambah massa motor dikalikan kecepatan awalnya V0. Dan setelah Pak Einstein itu keluar, maka kita akan dapatkan momentum dari motornya BMT itu sama dengan massa Newton ditambah massa motor dikalikan kecepatan akhirnya. Nah, kita tahu bahwa pada hukum Newton kedua bahwa perubahan momentum itu diakibatkan oleh gaya, artinya ada gaya yang bekerja pada motor itu sehingga motor itu mengalami perubahan momentum. Nah, misalkan nih Pak Einstein ketika loncat dari motor itu kan dia tangannya itu mula-mula menyentuh motor kemudian loncat gitu ya, biar Pak Pak Einstein-nya itu bisa bergerak dengan kecepatan v. Nah, misalkan lama Pak Einstein itu mau loncat itu adalah delta T. Artinya ada gaya F itu memiliki besar bahwa delta P dibagi dengan delta T. Nah, gaya ini itu adalah disebut sebagai gaya dorong. Jadi artinya Pak Einstein ketika loncat itu mendorong dari motornya itu biar semakin bergerak semakin cepat ke depan gitu.